Our hearts beat to the city street. Hai teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Liki di channel Agus L72. Saya selalu berharap saya bisa menemui kalian semua dalam keadaan yang sehat, dimurahkan, serta dilancarkan rezeki kalian. Sukses dalam segala hal, baik dalam pendidikan kalian, dalam usaha-usaha, apapun usaha yang sedang kalian tekuni saat ini. Nah, saat ini saya akan mengajak kalian melakukan perawatan terhadap sebuah bahan bonsai yang jarang saya mendokumentasikannya buat kalian, tetapi saat ini saya ingin berbagi bahan bonsai ini untuk bisa didokumentasikan dan bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bahan bonsai tersebut ada di belakang saya. Ya, saya akan segera membawa bahan bonsai ini ke meja eksekusi. Oke, mari kita lanjut menangani bahan bonsai yang satu ini. Yeah, the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the... Iya teman-teman, inilah bahan bonsai Seng Simbur Super Mikro Vietnam yang nanti akan saya lakukan perawatan dan perapihan karena tunas-tunasnya sudah mulai memanjang, dan kita akan melihat gerak dasar yang pasti. Jadi dengan membuat gerak dasar yang pasti ini, kemudian kita akan mendapatkan konsep yang tetap agar kita bisa secara rutin merawat bahan bonsai ini untuk menjadi bonsai yang cantik. Oke, kita lihat terlebih dahulu lebih dekat lagi sebelum kita melakukan kegiatan. Nah, ini kalau kita lihat dari akarnya, kita bisa melihat akarnya ya sudah lumayan. Ada beberapa akar yang tumbuh dan dapat dikatakan keliling. Nah, kita menunggu pembesaran akar yang lebih lagi, dan jika kita lihat ke batangnya, nah, ada kelemahan sedikit di sini, yaitu ada bagian-bagian yang mengecil atau ceking seperti ini dan ini. Nah, ini disebabkan karena bagian yang mengembung ini adalah bagian yang terkena kawat, yang kemudian kulit kambium dari bahan bonsai ini melawan untuk mengembangkan bagian tersebut sehingga terlihat mengembung. Jadi sebenarnya solusinya dililit kembali dengan kawat wiring maksud saya, agar terjadi perlawanan dari kulit kambiumnya sehingga bagian ini akan membesar. Nanti akan saya lakukan seperti itu di bagian-bagian yang agak mengecil. Tetapi sebagian besar sudah saya lakukan pelepasan kawat wiring. Nah, kemudian di sini ada cabang pertama, yang mana cabang pertama ini merupakan batang yang akan kita bentuk dan dikonsep menjadi twin trunk. Jadi di sini akan terbentuk beberapa tajuk, di mana yang paling atas ini kita sebut mahkota semuanya, dan kemudian seterusnya sampai ke ujung. Nah, kita beralih ke cabang atau batang yang kedua yang mengarah naik. Ini nanti di sini kita akan membentuk mahkota utamanya. Ya, mahkota utamanya belum terlihat padat karena di bagian ini adalah bagian yang paling terkena cahaya matahari, jadi dianggap bagian yang paling subur. Nanti kita akan lakukan perapihan dulu sehingga akan terlihat bentuk gerak dasar yang jelas. Oke teman-teman, saya akan langsung saja melakukan perapihan bahan bonsai Seng Simbur ini. We're gonna be two hearts running wild. Yeah, the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Ya teman-teman, inilah hasil dari perapihan bahan bonsai Seng Simbur Super Mikro Vietnam
Mari kita bahas sedikit tentang konsep dari bonsai ini, dimana sudah saya katakan di awal bahwa bonsai ini berkonsep twin trunk, dimana ada dua batang yang dominan, yang satu diarahkan menjuntai atau menggantung ke bawah, dan kemudian yang satunya ke atas dengan masing-masing percabangan yang dibentuk memiliki mahkotanya sendiri-sendiri. Ya, sekarang kita lihat lebih dekat untuk batang yang naik ke atas. Ya, saya kira bentuknya sudah cukup lumayan. Hanya saja kita perlu memberikan kesempatan kepada percabangan dan perantingan masing-masing dari tajuk ini merapat. Dan kemudian di sini ada yang merupakan cabang yang mendukung front. Nah, ini sebenarnya ke front ya. Hanya saja masih kecil, mungkin ini bisa di los agar pembesaran cabangnya itu akan terdukung dengan penglosan. Nah, ini yang mungkin masih menjadi PR. Dan kemudian di belakang sana juga yang ini ya, karena dimensi belakang ini terbuka, jadi diperlukan percabangan yang agak besar dan kemudian melebat yang mengisi ruang belakangnya sehingga terlihatan lebih penuh. Kemudian untuk ke arah top mahkota, percabangan-percabangan ke arah top mahkota juga sudah dibentuk, tinggal menunggu perapatan-perapatan dan pembentukan yang lebih sempurna dari top mahkotanya. Nah, ini kemudian kita beralih ke cabang yang menjuntai turun. Nah, di sini kita sudah membentuk mahkota. Ya, ini mahkota semu dan kemudian sudah terbagi menjadi beberapa tajuk-tajuk yang nantinya ini kita menunggu tajuk-tajuknya agar lebih rapat lagi sehingga kita bisa melihat tajuk-tajuk yang rapi. Nah, kemudian ada satu tunas ya yang saya biarkan tumbuh dan saya tidak melakukan cutting di sini karena saya harapkan untuk tunas yang ini nanti mengisi di depan sini ya, di front sampai memanjang ya, kira-kira sampai di sini ke atas sedikit ya, menunggu karena ini masih kecil jadi masih lunglai. Nah, kalau sudah lumayan membesar kita akan arahkan ke di wilayah sini. Jadi mahkota ini tidak terlalu mengekspos cabang yang naik, ditutup sedikit dengan percabangan yang ada di front. Jadi kita nanti membagi, kemudian di sini kita isi ya. Nah, untuk di belakang juga sama. Nah, yang itu maaf saya menggunakan tangan kiri. Nah, ini juga masih dalam proses pembesaran agar bisa seimbang untuk dimensi belakang agar terlihat lebih padat lagi. Nah, begitu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan, karena di sini masih proses penyempurnaan dan percabangan masih ada beberapa yang harus kita kejar pembesarannya. Kemudian untuk batang sudah saya sampaikan juga di depan, ada beberapa yang mengecil atau ceking, bukan ceking karena mengecil, tapi karena normal sih sebenarnya. Yang itu yang mengembung itu yang abnormal karena tekanan dari kawat wiring, dan itu nanti bisa kita akali. Nah, begini kira-kira tampak keseluruhannya. Mari kita lihat keliling dari bahan bonsai ini. Baik teman-teman, kita akan melihat keliling bahan bonsai ini. Kita mulai dari tapak depan dan kita akan putar searah jarum jam. Nah, ini tampak dari kiri bonsai atau kanan sudut pandang kita. Sudah ada beberapa tajuk-tajuk yang terbentuk, hanya kurang rapat ya, sambil nanti kita membuat penyempurnaan untuk beberapa percabangannya karena masih ada yang di los seperti ini dan juga tadi yang kecil di sini. Kita putar kembali, ini kita akan masuk ke back atau tampak belakang. Tampak belakang seperti ini sudah lumayan ya. Kita putar kembali, ini pandang kiri kanan dari bonsai atau sudut pandang kita ya, sebelah kiri, dan kita kembali ke tampak depannya. Nah, seperti ini
Ya baiklah teman-teman, demikian dulu video saya kali ini. Semoga menginspirasi dan memotivasi kalian tetap bersemangat untuk berkarya bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.